Zi, terima kasih sudah bergabung. Yeah, Sama-sama. we're going to talk about something that should be very interesting, especially to you. It's about you. Dan the discussion can go anywhere. Tapi tapi the book is about to be launched, and in it I would really like to have your story as well, in terms of how you discover yourself, how you choose your path, and the decision making process that happens behind it. Jadi Sure. 3 hal itu sih. Jadi kalau dalam diskusi ini kita bisa dapatkan clarity itu. Oh, by the way, buat yang menyimak obrolan ini, Razi juga akan ada segmen di dalam buku Your Job is Not Your Career versi 2022 yang yang isinya pada prinsipnya tentang apa sih? Tentang Jangan salah pilih jurusan. Jangan salah pilih jurusan, betul. Jangan salah pilih jurusan. Iya. Kalau cerita gue kurang menarik berarti nggak jadi gitu ya? Iya, itu jadi prerequisite sih. Terus rekaman ini dibakar. Heresy. Iya. Kalau gue sih selalu tentang salah jurusan. That's it. Itu kenapa sih? Why did you pick that angle? Gue nggak punya statistiknya, tetapi gue dengar banyak sekali kasus dan kayaknya ada sih. Gue cuma harus nyari. Di mana kita orang Indonesia itu salah satu yang paling banyak orang-orang yang memilih kuliah tanpa clear purpose. Jadi kita julukan yang gue pakai adalah kita menjadi pengkhianat intelektual. Artinya kita belajar apa, terus kita kerja apa, beda. Completely different. Ada insinyur yang menjadi digital marketer. Ada dokter yang sekarang di RevoU belajar digital marketing. Macam-macam. Jadi, dan ada yang tadinya udah kuliah panjang lebar, akhirnya ujung-ujungnya usaha. Yang sebenarnya gue nggak mengkritik university, gue nggak kritik proses itu. Menurut gue ada tempatnya. Tetapi banyak sekali profesi-profesi di zaman sekarang itu kalau kita pikir secara objektif, maksud objektif itu bukan hanya dari sisi just objectivity, tetapi kita punya goal, kita bikin strategi untuk mencapai goal itu, terus kita eksekusi. Ternyata university is not the solution. Itu sih sebenarnya datang dari situ. Dan paling penting lagi, ya pengalaman pribadi yang dimana gue loncat-loncat ngambil tadinya mau ngambil engineering. Actually awalnya itu I cared about the environment. I wanted to take environmental studies, and then at the time I was advised to take engineering instead. So if you're going to take environmental topics, that you should take environmental engineering. And then I was like, okay. Then I moved into the whole engineering field, and then people were telling me that, wow, there's no money in environmentalism. Look, siapa menteri waktu itu lucu. Siapa menteri lingkungan hidup gitu kan? And he doesn't make money. That's the end of the line for you. And all these bad advice, to be quite frank with you, because the environment was my passion, and it is still my passion until now. But it's something that was based on advice and bad advice. It was superseded by orang-orang yang mengedepankan uang, yang mengedepankan ekonomi, macam-macam segala macam, which ada tempatnya, bukan itu menjadi suatu yang negatif untuk dibicarakan, tetapi bukan segalanya gitu kan ya. Akhirnya jadi bimbang, akhirnya kan ada deadline gitu kan kalau mau kuliah. Zaman sekarang untuk orang-orang yang bisa kuliah, ada deadline yang harus milih. Nah, dengan semua bad advice ini dicampur dengan passion, dicampur dengan pengalaman pribadi, semua akhirnya jadi kebingungan, akhirnya asal ngebikin keputusan, asal mau memuaskan orang lain. Terus akhirnya perjalanan gue ya, pindah-pindah dari tadinya mau engineering, pindah ke business studies, akhirnya pindah ke teknologi informasi. Setelah gue lulus teknologi informasi pun, nggak ada akhirnya nggak meneruskan. I mean, I'm not a programmer, I'm not a network engineer. I don't actually handle the technical engineering side of things, or I'm more of a marketing person actually. Like as a product manager, you're more listening to customers and figuring out what they need and then defining a solution for them kan, yang akhirnya perjalanan ke situ. Di antara perjalanan itu pun karir gue dimulai oleh pekerjaan-pekerjaan yang pengalaman pekerjaan yang gue dapat dari pas gue kerja saat kuliah, dan itu panjang ceritanya macam-macam. I've done pretty much every kind of job you can think of, except maybe cleaning toilets. Alhamdulillah.
I've done a lot of different things. But you do And clean your own toilets, right? no, not anymore. Okay. What are we discussing Let's now? Tapi gini, tadi I ada just flushed the beberapa, toilet. Is that technically cleaning it? iya, It is, right? bisa deh, Yeah. So bisa. I do Kayak clean my lo toilets. Yeah. bisa berlepas dari subjek ini dan kita bisa move on. Tapi ada 3 yang tadi menarik sih yang Razi bilang tentang keinginan untuk membantu, dan Razi merasakan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita memang terutama di Indonesia memilih jurusan atas dasar bad advice, dan kemudian cerita soal passion yang sesat sama hype over substance. Hype over substance, yeah. Betul. Sama satu lagi your own past experience. Razi termasuk orang yang udah langsung get it nggak? Gue mau jadi ini. Gitu. No, maksudnya. No. Dan I always feel jealous. Boleh diceritain nggak? No, the answer is no. Dan sampai sekarang pun gue nggak jelas gue mau apa. I don't know what I'm doing half the time. Like if you tell me what am I going to be in 10 years, I don't know. I'm still figuring it out. And I think it's a good thing. It's not a bad thing. Tetapi gue selalu ada rasa kepingin ya, karena gue kenal beberapa orang yang mereka dari muda udah mau jadi arsitek, mereka belajar menjadi arsitek, dan akhirnya mereka bekerja sebagai arsitek dan karirnya melaju sebagai arsitek senior dan seterusnya gitu kan. Mungkin kedepannya mereka akan bikin perusahaan sendiri, belum sampai ke sana sih. Ada orang yang udah dari kecil dia memang passionate about medicine dan akhirnya jadi dokter dan segala macam, dan karirnya sesuai dengan rencana awalnya gitu kan. Nah, ini bukan berarti itu yang terbaik dan itu jalan semua orang kayak gitu, bukan. Tetapi yang mau diambil dari situ adalah ketika kita dari awal tuh punya rencana, punya tujuan. Tujuannya bisa berubah ke depan. Kalau kita menghendaki untuk tujuannya berubah, nggak apa-apa. Tetapi selama tujuannya itu, keputusan-keputusan kita dari sisi perencanaan, dari sisi strategi, dari sisi eksekusi, sesuai dengan tujuan. Itu yang sebenarnya mau disampaikan. Dimana kadang-kadang kita, dan ini terjadi sama gue gitu ya, gue lebih ngikutin temen, pindah ke bisnis by the way. Jadi awalnya udah mau engineering, nilainya kurang waktu itu untuk ngambil engineering course-nya, nggak dapet kursinya lah di university. Akhirnya pilihannya tuh antara ngulang lagi untuk bisa dapet kursi di next semesternya, atau pindah jurusan. Temen ada yang ngambil business studies, yang dulunya juga ngambil science with me, and he took business studies, and it just, hey, that's cool, all right, I'll do that, it sounds fun, you know, just to get the decision out the way, and then just jalanin aja gitu kan. Whereas if I look back, kalau misalnya I sat down and you know, paling tidak punya visi gitu ya, you know, kira-kira what do I want to do in a few years, what is something that I find really, really exciting, and then having the courage to just say, no, I'm going to do it, gitu kan. Despite everybody saying ABC, negative things, I was just like, I'm gonna take environmental studies, because I could have taken environmental studies if I wanted to, and maybe that would have driven me to a different path. Now, ini rada kompleks dan susah untuk dijelasin, tetapi jalan kita adalah jalan kita. You should never look back and regret. Oke, itu satu. Tetapi yang pelajaran yang mau diambil untuk kita aplikasikan dari sekarang ke depan, and what I've been trying to do, and it's been very difficult, adalah untuk selalu memikirkan, oke, ke depannya mau apa? What is the thing that makes me happy, like happy doing, you know, like something that I find I do with full of passion, something yang kalau gue nggak dibayar pun kayaknya gue menarik deh ngerjain ini. Nah, itu tuh nggak gampang ditemukan, tetapi sekalinya ditemukan, ternyata bukan profesi, ternyata bukan gue jadi dokter atau jadi engineer, bukan, tetapi the things that you do within a certain industry or profession. Become a concept dulu gitu ya awalnya. Iya, lebih hal yang lo kerjain. Misalnya, gue suka bermain dengan angka. Gue suka mendefinisikan masalah yang akhirnya bisa mencari solusi. Gue lebih suka komunikasi. Gue lebih suka berinteraksi dengan orang. Gue suka ngobrol dan membangun hubungan dengan orang baru. Yang itunya tuh dikumpulin. Bukan, oke, sekarang jadi engineer, sekarang jadi arsitek, sekarang jadi dokter, bukan. Tetapi what are the things inside? And then you look at all of the different professions. You talk with people who work in specific professions.
Tapi And memang then miskonsepsi terhadap passion itu dipersamakan dengan profesi, dan itu yang seringkali jadi misleading. right. Padahal yang Razi sampaikan tadi bahwa passion itu ada di aktivitasnya gitu. Dan kalau kita Yes. menyebut insinyur sendiri tugasnya kita nggak tahu apa. Cuman status simbolnya aja yang dilihat, atau bankir atau startup founder. Kan kita terjebak pada simbol-simbolnya. Tapi Hmm. secara granular aktivitasnya apa kita nggak tahu dan bahkan nggak peduli gitu. Sehingga memang pada saat memilih tidak didasari oleh pemahaman yang lengkap tentang yang kita mau gitu. Itu Yeah. juga satu, kita tidak sepenuhnya paham tentang diri sendiri. Kedua, kita juga nggak paham tentang yang kita mau. Cuma dapat status simbolnya aja. Oh, Yeah. kayaknya keren nih, asik Yeah. nih gitu. Jadi dua-dua berangkat dari dua hal yang salah gitu, dan itu memang banyak sekali sih fatal Ya, dan kesalahannya. what makes it worse adalah konsep the grass is always greener. Jadi ketika lo ngeliat hidupnya orang lain atau karirnya orang lain, wah keren banget ya. Membandingkan. Tapi nggak pernah ngeliat di belakang itu Ya, susahnya benar. kerjaan yang dia lakukan. Sebagai contoh, siapa sih yang nggak mau jadi influencer? Cuman posting sekali-sekali terus dibayar. Tetapi, do you know how hard it is to build a following? Like how difficult it is to come up with ideas every day to post that interest your, sampai-sampai orang akhirnya jadi ngawur just to gain attention gitu kan. Itu saking susahnya loh sebenarnya. Like gue antara nggak suka tapi juga merasa kasihan gitu loh sama orang-orang yang mulai ngawur-ngawur on the internet and YouTube and whatever. Itu sebenarnya kasihan karena dia udah kecanduan dapat attention dan akhirnya dia mencari gimana caranya gue dapat attention sampai dia berani melebihi batas gitu loh istilahnya ya. So always look at it dari kacamata yang rada skeptis. Always look at I read recently, if you want to be successful, or don't look at what they do when they are successful. Misalnya a really successful public speaker like yourself. Kalau gue cuman ngeliat lo lagi nge-speech, gue akan kayak wah oke, keren nih gitu kan. Look at what happens behind the scenes in terms of preparation, in terms of practice, in terms of the rasa tegangnya sebelum tampil misalnya, dari macam-macam gitu kan. Once you see how, tanda kutip, how the sausage is made, right? Sosis kan kelihatannya enak, tapi kalau lihat cara bikinnya lu kayak aduh akhirnya jadi gak kepingin gitu loh. It might be like a rat burger or something. Tapi when you look at how it's made, then you have a more balanced approach gitu kan. Orang yang berotot gede gitu kan, like you're like, wow man, look at his muscles, but then you look at all the sacrifices he Komitmen makes. yang dia harus lakukan untuk bisa dapat itu. Can you do that? That's the question. It's not about, oh, I wish I'm a public speaker. I wish I had a great body. I wish all these things, but di belakang itu, are you willing to do the hard work? And most people are not willing to do it. Makanya banyak YouTuber dan influencer gagal yang nggak pernah diceritain karena mereka melihat idolanya, mereka kepingin seperti itu, tapi akhirnya karena kerja kerasnya terlalu too much, akhirnya mereka quit. So you have that all throughout. It's all hype. Dan ini juga terjadi di industri misalnya yang mungkin gue lebih dikenal di ranah startup misalnya, startup teknologi gitu kan. 10 years ago it was so hype. 5-10 years ago it was so hype. Everyone was starting their own startup. Sekarang udah lebih mature, udah lebih bijak orang-orang yang mau mulai startup tuh paham gitu loh bahwa ini susah. Udah nggak hype lagi. Ini Dan bukan sekarang asik doang. bukan asik doang. Dan mulai sadar. Tapi di awal-awal semua orang pengen jadi founder Startup CEO founder. gitu. Exactly.